IHSG kelihatan terus menanjak di awal Januari ini. Walau kelihatan membaik di 2019 ini, pasar saham masih akan menghadapi banyak isu, baik dari dalam maupun luar negeri. Apa yang sebaiknya dilakukan para investor? Berikut ini analisis IHSG dari Edward Suryajaya, Senior Investment Analyst, Infovesta Utama. Kalau tahun 2018 kemarin itu analis di Indonesia memang stance-nya cenderung bullish. Ya, hanya saja memang seingat saya sejak akhir 2017 sudah ada kekhawatiran. Salah satunya ya suku bunga Amerika. Tapi mungkin yang agak kurang pas adalah melihatnya tidak terlalu negatif gitu. Nah, belajar dari tahun 2018 masuk ke tahun 2019 itu kelihatannya dari sisi isu apakah ada yang berubah? Kelihatannya belum. Dari luar kita bicara soal kenaikan suku bunga The Fed. Di tahun 2019 sebenarnya pada awalnya juga diprediksikan masih akan 3 kali. Nah, cuman melihat perkembangan ekonomi Amerika ke belakang ini yang kelihatannya cenderung melemah gitu. Nouriel Roubini dia dari pertengahan tahun lalu udah bilang bahwa by 2020 tuh Amerika bisa jadi resesi, terus juga JP Morgan juga udah mulai ngomong hal yang sama. Yang kedua, perkembangan trade wars, isu yang terus-terusan dibahas, tapi apakah ada sesuatu yang benar-benar konkret itu jujur aja kita belum lihat. Kalau dari dalam negeri sendiri, nomor satu defisit neraca perdagangan masih akan lanjut, ujung-ujungnya akan menekan nilai tukar. Yang kedua dari sisi suku bunga. Meskipun ekonomi Amerika itu melambat, tapi mereka tetap naikin suku bunga 2 kali. BI mungkin akan melakukan hal yang kurang lebih sama. Kenaikan suku bunga ya kita sudah lama tahu dampaknya ke pasar saham bagaimana ya jelek. IHSG prediksi itu di 6.700 sampai 6.800 ya itu level yang kita rasa nyaman dan seharusnya potensi untuk dicapainya cukup besar. Ya single digit lah intinya. Kami melihat pasar saham itu masih belum waktunya untuk bullish secara signifikan. Nomor satu, kalau dari kita melihatnya untuk tahun ini investor stance-nya itu mesti lebih konservatif. Ya, jadi tidak boleh terlalu agresif gitu ya. Strategi averaging itu adalah salah satu strategi yang kita lihat pas digunakan dalam periode seperti ini. Nomor 2, pasar saham sendiri kami tahun ini juga akan lebih fokus kepada sektor-sektor yang defensif, sektor konsumsi. Kedua, kami masih lihat perbankan, ya kita lihat lebih defensif, dia akan diuntungkan dengan kenaikan suku bunga tadi. Sebenarnya ada satu lagi ya sektor infrastruktur, ya seiring dengan pemilu kan biasanya sektor infrastruktur juga diuntungkan, media gitu ya. Ditanya sektor komoditas seperti apa? Sektor komoditas peluang untuk naik ada, tetap terbuka gitu ya, apalagi belakangan ini kan berkembang cerita bahwa Cina akan melonggarkan untuk mereka impor batu bara. Nah, hanya saja kita tetap mesti aware bahwa saham komoditas itu adalah saham yang agresif. Kalau memang merasa investor yang sophisticated, monggo. Tapi kalau misalnya investor yang mungkin lebih laid back, mungkin profesional di bidang lain gitu, kami sarankan tahun ini lebih defensif sih.